Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kuasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat. Tertulis demikian, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dan bisa dikatakan lucu di dunia ini. Hal itu adalah uang. Uang begitu menarik perhatian kebanyakan dari kita manusia. Di hampir sepanjang umur hidup kita di bumi ini, demi uang orang mengorbankan hal-hal yang berharga. Demi uang banyak usaha, waktu, dan tenaga yang dicurahkan. Saat kondisi ekonomi baik, orang-orang dengan uang yang berlebih biasanya akan menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang kelihatannya indah dan mewah. Seperti misalnya membeli berlian, memperindah rumah, membeli barang yang lebih mahal, dan sebagainya. Uang dijadikan alat untuk mencari kepuasan dari hal-hal yang menjadi obsesi dan idaman yang kelihatannya indah. Walaupun sebenarnya keindahan merupakan perkara yang berhubungan dengan penilaian dalam batin kita. Ketika terjadi krisis ekonomi, kelaparan, dan kekurangan bahan, uang menjadi tidak berharga. Bahkan emas dan berlian pun tidak mempunyai nilai. Saat musim dingin dan tidak ada sumber panas untuk menghangatkan badan, orang-orang rela menukarkan uangnya yang banyak demi mendapatkan kayu bakar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan uang kertas dengan nilai yang besar dibakar demi mengusir hawa dingin. Sekarang ini saudara, ada fenomena di mana uang kripto bermunculan, yang diantaranya yang terkenal adalah Bitcoin. Bitcoin adalah uang virtual, bukan uang nyata. Tetapi anehnya saudara, ada begitu banyak orang yang mau membelinya dengan harga yang selangit. Sekalipun sudah banyak orang yang merugi karenanya. Perhatikan di sini saudara, bahwa semua hal ini berhubungan dengan nilai. Kitalah yang memberi penilaian terhadap sesuatu, termasuk terhadap uang, baik itu uang fisik maupun virtual. Tahukah saudara bahwa uang yang beredar saat ini tidak di-backup dan tidak ada hubungannya dengan jumlah emas yang ada? Uang memiliki nilai karena penilaian kita, dan penilaian kita itu berhubungan dengan sistem kepercayaan dalam hati kita terhadap uang. Kita percaya terhadap nilai uang, dan seringkali kita begitu mengandalkannya, bahkan menggantungkan hidup kita pada kertas dan logam, ataupun uang virtual yang sebenarnya tidak dapat kita andalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang keempat mengatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
Kekayaan apapun tidak akan bermanfaat pada hari kemurkaan. Apa itu hari kemurkaan? Hal ini berbicara tentang kematian kekal. Perhatikanlah saudara, bahwa uang tidak dapat menyelamatkan kita. Harta yang banyak tidak akan berguna. Seorang milioner pernah mengatakan kepada dokter pribadinya untuk memperpanjang hidupnya. Dan ia berkata, ia akan berikan uang yang banyak sebagai balasannya. Tapi dokternya mengatakan, menambah 5 menit saja sekalipun, saya tidak sanggup. Saya tidak punya kuasa untuk itu. Uang tidak dapat kita andalkan, saudara. Jangan kita menaruh harapan kepadanya. Uang juga tidak dapat kita pakai untuk menyogok Tuhan, supaya kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kalau kita hidup dalam kejahatan dan di luar kasih karunia Kristus, maka sudah jelas kemana kita akan pergi. Uang tidak pernah berguna. Dalam ayat ini saudara dikatakan di bagian selanjutnya bahwa kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi bukan uang yang dapat menyelamatkan kita dari maut kekal, melainkan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita pada hari kemurkaan. Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita, dan Ia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Janganlah kita beri penilaian yang benar terhadap objek yang salah. Dan jangan beri penilaian yang salah pada objek yang benar. Uang bukanlah andalan, tapi Tuhanlah andalan kita yang sejati. Jangan takut saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu dapat kita hadapi dengan kuasa pertolongannya. Nilai sebuah kehidupan tidak terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi terletak pada iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, menyatakan dengan tegas bahwa pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan kami dari maut. Ampuni kami Tuhan, yang sering kali terlalu terobsesi dengan harta kekayaan, dengan uang, dan segala perkara materi. Fokus kami seringkali teralihkan daripadamu. Ampunilah kami Tuhan, dan bimbing kami, baharui hati kami, supaya kami senantiasa berfokus kepadamu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, berharap hanya kepadamu, tidak berharap kepada perkara-perkara dan hal-hal yang sebenarnya tidak berarti, tidak mengandalkan hidup kami pada harta dan kekayaan. Engkaulah Tuhan, harta kami yang sejati. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa berjalan dalam kehendak firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk karunia kehidupan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkanlah kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami.
Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamahlah ya Tuhan. Sembuhkanlah dan berikanlah kekuatan serta kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah atau persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Berikan kekuatan, iman dan sukacita. Tuhan taruh dalam setiap hati mereka untuk selalu berharap dan menantikan jawaban Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.